Ada sepasang suami istri yang telah menikah selama 5 tahun, namun belum juga dikaruniai buah hati. Sehingga suatu saat akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan program hamil ke dokter kandungan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Boleh selamat dulu, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, suster, di sini saya ingin melakukan cek kesehatan antara saya atau istri saya. Baik. Untuk melihat kondisi kesehatan kita. Boleh diisi formulirnya terlebih dahulu, Pak, Ibu. Salah satu yang mengerjakan, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk suratnya, surat hasil data tadi akan diambil di lantai 2 di bagian ibu dan anak. Oh iya. Lantai 2 ini di sebelah mana? Di sebelah kiri baru belok kanan. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian sepasang suami istri tersebut menuju ke lantai 2. Setelah menunggu beberapa menit, sepasang suami istri tersebut dipanggil perawat menuju ruangan dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Ayahnya sih ibu tahu, nanti bentar lagi kerja. Bapak Vincent dan Ibu Michelle, Ya. boleh ke ruangan dokter di sana? Makasih, Suster. Permisi dokter. Masih Bapak. Ini data kesehatan. Oh iya, makasih ya. Jadi Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada yang saya bisa bantu? Ada kendala apa ya, Pak? jadi begini dokter, saya dan istri saya itu sudah menikah selama 5 tahun. Nah, di sini maksud dan tujuan kami datang ke rumah sakit ini untuk melakukan tes kesehatan. Apakah ada masalah antara kami, saya dan istri saya, sehingga kami itu sulit mendapatkan anak. Oh, baik. Saya periksa dulu ya, Bu. Bisa ikut saya ke ruangan? Periksa dulu ya. Jadi bagaimana ya dokter kondisi istri saya? Oh, kondisi istri Bapak dalam rahimnya tuh bagus, siklusnya juga bagus ya, nggak ada kendala. Mungkin saya bisa lebih fokusnya ke Bapak ya. Kalau boleh tahu, kalau ngerokok dalam sehari berapa kali? Saya tuh biasanya ngerokok tuh 1 hari 3 bungkus. Banyak banget ya. Kebiasaan minumannya gimana? Kadang kalau minuman alkohol itu tidak sering kok dokter, hanya 2 botol 2 hari. Baik. Jadi begini Pak, Bu, dari hasil USG tadi tidak ada masalah dengan kandungan ibu ya. Kondisi cukup sehat untuk mengandung anak. Tetapi dari cerita Bapak tadi, kebiasaan merokok dan minuman keras itu dapat mempengaruhi kualitas sperma Bapak ya. Jadi saya sarankan Bapak untuk memeriksakan lebih lanjut terlebih dahulu mengenali kesehatan Bapak. Seperti yang dikatakan dokter itu merupakan penyakit yang serius tidak ya? Untuk dikatakan serius belum bisa saya simpulkan ya Pak. Tapi dari beberapa kasus jika Bapak memiliki kebiasaan tersebut sudah lama dan berlanjut semakin menjadi, bisa menimbulkan kemandulan dari Bapaknya. Jadi saya sarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter medical check up. Apa-apa dimengerti Pak? Seperti itu ya dok. Kalau begitu sudah anjuran dari dokter, saya akan lakukannya. Iya. Baik, nanti saya buatkan surat rujukannya ya untuk Bapak untuk masuk ke medical check up. Bisa dibawa ya Pak? Jadi untuk dokternya di sebelah mana ya? Nanti ibu keluar dari pintu ini, lurus belok kanan ada tangga. Nah, di samping Pak. Terima kasih ya dok. Sama-sama Bu. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter medical check up untuk dilakukan pemeriksaan kepada sang suami. Selamat pagi Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini dok, saya mendapatkan surat rujukan
untuk melakukan medical check up untuk memeriksa kesehatan saya. Ini surat rujukannya. Sebelumnya dari dokter sebelumnya ada masalah apa ya Pak Bu? Masalahnya ada pada suami saya, tapi belum tentu. Kalau saya normal, tapi suami saya mau diperiksa dulu apa ada yang salah atau tidak. Baik Pak, kita mulai pemeriksaannya. Boleh ikut saya? Baik, di sini. Iya Pak. Silakan Pak, belajar kembali. Jadi gini Ibu, dari pemeriksaan tadi ditemukan ada beberapa masalah di bapaknya. Yang pertama itu ditemukan dari masalah paru-parunya. Terus yang kedua itu dari kualitas sperma bapaknya itu bisa menurunkan tingkat kesuburan di bapaknya Ibu. Jadi kami harus bagaimana? Sebaiknya Ibu bisa mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Terus untuk kebiasaan bapaknya apa ya Pak? Untuk kebiasaannya itu saya jarang olahraga, jadi keseringan ya merokok, kalau enggak minuman keras. Kalau bisa itu dikurangin ya Pak, supaya keadaan tubuh Bapak lebih sehat kembali. Jadi lebih memungkinkan Bapak untuk bisa mempunyai anak. Baik, terima kasih dokter atas sarannya. Kalau begitu, apa masih ada pemeriksaan selanjutnya? Oh sudah tidak ada Bu, sekarang Ibu boleh pulang. Oke. Rokok adalah suatu produk tembakau yang digunakan untuk dibakar, dihirup atau dihisap. Dan untuk pengertian merokok sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghirup tembakau. Sekarang kita akan membahas penyebab dari mengapa orang-orang itu mulai merokok. Nah, kebanyakan orang mulai mengenal rokok itu ketika usia remaja, yang mana banyak sekali alasan-alasan yang secara internal ataupun eksternal dari penyebab merokok itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas beberapanya. Yang pertama itu tuntutan sosial, yang dimana itu ditawari oleh teman dan merasa tidak enak untuk menolaknya. Yang mana kalau kita memiliki circle ataupun lingkungan berteman yang emang menawarkan kita dan kita ingin untuk berteman dengan mereka, jadi kita tidak enak untuk menolak tawaran mereka yang menyebabkan kita menjadi terajak untuk merokok. Lalu ingin terlihat keren atau dewasa, yang mana sekarang itu tuh merokok ataupun minum-minuman keras itu tuh tanda bahwa kita tuh sudah dewasa secara lingkungan. Lalu sebagai bentuk perlawanan kepada lingkungan keluarga orang tua ketika ada masalah, yang mana ini tuh kita tuh rokok itu tuh menjadi pelampiasan kita untuk memberontak kepada orang tua gitu. Dampak-dampak yang bisa kita ketahui dari bahayanya merokok, yang pertama menyebabkan kerontokan rambut, lalu gangguan pada mata seperti katarak, lalu kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan yang bukan perokok, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap, menyebabkan stroke dan juga serangan jantung, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kemandulan dan impotensi, serta menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. Jadi, pencegahannya yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan lalu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Yang keempat, hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, sponsor, iklan, poster, atau rokok gratis. Yang terakhir, lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, dan lainnya yang menyehatkan. Solusi berhenti merokok, yang pertama, motivasi yakin, bulatkan tekad untuk memberhentikan merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga, kenali waktu, situasi di mana Anda paling sering merokok. Yang keempat, tahan keinginan untuk merokok. Sekian dari kelompok kami yang membahas tentang perilaku hidup sehat dan bersih, yang mengambil tema dilarang merokok. Untuk ini kami harap ke depannya bagi kalian semua agar bisa menerapkan kehidupan yang bebas dari rokok dan polusi untuk hidup yang lebih sehat. Dan juga ingat ya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang merugikan untuk kita, baik itu di sekitar kita, keluarga kita, maupun lingkungan sekitar. Dan semoga kalian terhibur dengan video kami, dan sampai jumpa di lain waktu.